Oke, nah teman-teman, diriku udah sampai. Kita akan colek siapa sih yang mau aku ajakin ngobrol. Dan ternyata, hai. Nah teman-teman, ini kita berempat mentor-mentor branding you. Kita lagi mau prepare konten seru buat teman-teman. Banyak obrolan, banyak cerita yang nanti kita mau share buat teman-teman. Pasti teman-teman udah nggak sabar. Apaan sih yang mau dibahas gitu kan ya? Oke, setelah satu ini ya. Iya, kalian milut aja kayak tadi. Gue nyelutuk. Nah, sibuk ya. Hai teman-teman, Productive Friend, welcome to my YouTube. Nah teman-teman, spesial banget hari ini diriku sudah mendatangkan para mentor-mentor branding you. Nah, jadi kita akan ngobrol spesial buat kalian. Kenapa pentingnya personal branding, tapi kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang cantik ini. Cie. Ada Kak Oya. Hai Kak Oya, ada Kak Zata dan juga ada Kak Arti. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa sih, Kak? Gini, karena kita kan bidangnya personal branding ya, kayaknya pasti ngomongin yang personal dulu ndak. Gimana kalau kita ngenalin diri lebih ke kenapa nih memilih bidang ini? Nah, kayaknya gitu ya. Mulai harus dari tahu paling depan. harus tahu why-nya dulu ya. Masa iya ujuk-ujuk gitu ya. Profesinya apa gitu ya? Kenapa kita memilih profesi ini? Dan backgroundnya itu aja Kak. Kasih tahu. Malu. Mulai dari gue dulu ya, yang paling muda, yang paling muda. Oh, baik. Bener Kak. Semangat. Oke. Nah, kalau gue itu kan udah mengalami berbagai macam profesi ya. Mulai dari gue zaman selesai kuliah, kemudian macam-macam lah sampai. Masih nih kok kayak mukanya anak kuliahan. Iya Iya sih. Iya. Pengaruh gado-gado Kak. Muda. Nah, jadi kalau menurut gue gue simpulin ini personal branding itu adalah semacam kayak gue mengumpulkan semua experience gue, skill, Yes. dan semua itu gue bungkus menjadi sebuah reputasi yang bisa gue atur lagi dari berbagai misalnya A, B, C, D, ini profesi yang udah pernah gue itu gue bungkus lagi sehingga muncul arti ini seperti apa ya sekarang gitu. Jadi bukan berarti gue memilih satu profesi aja, itu enggak, tapi dari semua profesi yang ada itu gue kumpulin lagi, inilah gue sekarang. Ih, keren. Reputasi itu penting banget. Yes. Jadi apa kayak rekam jejak kita itu kita maksimalin. Betul. Berarti Di dalam perjalanan itu kan ada negatif, ada positif ya. Iya. Jadi kita pilih yang memang kita mau jadi seperti apa sekarang, tentunya Nah. yang menginspirasi banyak orang. Yes. Ya kita sesuaikan lah dengan kebutuhan zaman. Iya, jadi tetap ada historinya ya ketika Kak Arti mau ngedevelop branding ya memang karena aduh kok kayaknya sayang ya, maksudnya experience-nya gue gitu kan ya, skillnya yang udah ada gitu kan ya, itu di-upgrade lagi gitu ya Kak Arti ya? Iya, Ih, kita poles-poles lagi. kece. Kau ya? Aku. Kenapa sih suka personal branding gitu kan ya? Udah dari awal udah gitu. Iya, maksudnya gini, gue kalau yang Kak Oya, enggak, kalau dia kan memang profesi Kak Oya kan adalah mentor, trainer gitu kan ya. Nah, terus kenapa sih suka di area personal branding gitu kan ya? Padahal kan kalau trainer tuh kan biasanya soft skill yang lain ya biasanya. Nah, kenapa sih cintanya sama personal branding yang mau diedukasi ke teman-teman? Gitu ya. Oke, ini yang mau tahu Indah doang atau yang lain juga? Wah, mana suaranya? Makin semangat teman-teman semua. Oke, ini Danda. Jadi awalnya sih memang sudah ada satu profesi. Cuma memang kadang-kadang kita kan bingung nih profesi apa sih yang tepat buat kita sekarang gitu kan. Dari zaman SMA itu biasanya aku tuh suka banget jualan. Pokoknya jualan deh, tanya sama teman-teman gue yang sama teman gue. Hello. Ya apaan, kalau pulang dari Jakarta, kita sih orang kampung sih ya.
pulang dari Jakarta itu banyak banget gembolannya. Mau jual sepatu, jual tas, jual baju, Yes. pokoknya gue jualan lah. Gila, pokoknya kalau ngeliat muka lo udah, wah mau jual apaan nih lo ya? Tapi ujung-ujungnya gue tuh jualan itu cuma untuk lebih ke fashion, nggak pernah yang namanya makanan ya. Oke. Tahu dong, ya kan? Karena udah sukanya areanya di Di situ, sana. di sana. Coba-cobalah ikut zaman dulu cover girl ya. Cover girl maksud gue. Cover girl kan lagi zaman-zamannya kan eksis ya. Iya, Oke, iya. gue ikutlah ya dengan yang namanya minggat dari sekolah untuk ambil foto gitu. Oh. Tapi santai aja ya. Jangan ditiru, adik-adik. Kalau bicara fashion, apapun yang terjadi di depan kita akan kita hajar. Ajar. Nah, jadi itu secara sekilas, ternyata seiring dengan waktu gue sekolahnya nggak cocok dengan yang gue harapkan, ya Nah. kan? Nggak cocok loh. Yang kedua, gue kerja juga akhirnya juga tidak tepat. Cuma nggak apa-apa, itu semua kan pembelajaran hidup ya. Tapi seiring dengan waktu, coba tuh membangun bisnis training dah tadinya. I ya kan? see. Ngelihat teman-teman jadi trainer itu kayaknya kok asik, kok bisa sharing dengan orang itu enak, terus diapresiasi ya Yes, dengan yang kita yes. punya, kompetensi kita. Akhirnya apa ya yang gue suka nih, pengen nih jadi trainer. Ya udah seiring dengan waktu, my brand is my story. Itu kan judul ceritanya. Nah. Jadi, gue suka nih dengan yang fashion, seneng dengan hal-hal yang berbau penampilan. Akhirnya ngambillah training-training di beberapa provider di lokal lah ya. Seiring dengan waktu, ya udah deh, gue nyemplungin diri, lebih fokus menjadi image consultant dan trainer, tepatnya professional image. Tapi aku fokuskan lagi ke dalam color image consultant. Jadi lebih membangun warna apa sih yang terbaik untuk diri kita, supaya kalau belanja nggak salah. Iya, Gitu. sih. Berarti ketika kita mau ada sesuatu yang ingin kita capai gitu ya, kita harus bisa investment di sana gitu Yes, kan ya, betul. karena ada usaha untuk kita mewujudkannya gitu ya Kak Oya ya. Benar, Nah, harus berani berinvestasi ya, Dah. nah teman-teman, ketika kita mau upgrade gitu ya skill life-nya kita, ya harus ada nih yang memang buat kita investasikan ya untuk upgrade skill. Jadi tetap apapun yang kita sampaikan ada ilmunya, Iya. ada pakarnya gitu ya. Iya, Dan betul. keren. Jadi kalau bicara kenapa senangnya dengan personal branding, sebetulnya lebih kepada praktisi sih ya, Oh, lebih ke yes. praktisi ya. Kalau mungkin secara teori ilmunya banyak banget, tetap aja sih gue juga tetap belajar yang. Oh iya dong, ya kan? kita sampai sekarang pun tetap aja harus cari ilmu yang baru yang bisa kita kasih ke teman-teman ya. Iya, karena ya setahu kita branding itu harus dibangun tuh dengan waktu proses yang cukup Yes, lama. benar-benar. Yang penting lu konsisten apa enggak kan, Nah, itu yang harus yang kita penting adalah pertahankan. konsisten nih teman-teman. Yes. Apalagi kalau bicara konsisten itu kan Kak Zata tuh erat banget kaitannya. Blogernya udah mendarah daging soalnya gitu kan ya. Jadi dia memaksimalkan. So that's why mungkin ya Kak Zata dulu suka area personal branding, karena memang ranah yang memang sudah terbentuk dari dulu. Itu gimana sih Iya. bikin lu suka? Sebenarnya nggak sengaja loh, di dunia personal branding ini kecemplung, jujur aja kecemplung. Jadi Bisa gitu ya, kecemplung ya Mak. Bisa berenang nggak? untungnya Untung bisa, pinter lo ya. jadi jago. Nah, jadi lo muncul mulu ya. Jadi dulu tuh kebetulan aku pernah kerja di beberapa tempat gitu, bahkan di tempat yang nggak sama sekali jauh dari passion ya. Nggak apa-apa yang ngomong sudah masa lalu ya. Pernah kerja di law firm yang nggak gua banget gitu loh ya. Jadi ya tapi ya karena duitnya oke, jadi semua dijalani. Oke, cuan-cuan. Bertahun-tahun gitu. Akhirnya setelah sekian tahun merasa aduh capek nih. Kemudian balik lagi ke profesi sebagai blogger kan. Itu pelan-pelan kayak mikir, aduh gue muncul sebagai blogger sekarang sementara blogger yang lain udah bertaburan, udah hits. Yes. Gimana gue muncul, gimana brand mau ngelirik kan. Nah dulu belum mikirin personal branding sebenarnya, cuman pokoknya oke sekarang gue harus milih apa Yes. yang bisa kelihatan sama brand. Jadi milih niche-nya, apa pokoknya apa nih yang mau dijual. Waktu itu karena masih anak-anak masih agak kecil, oke jadi parenting bloggers. Tapi kan parenting bloggers yang enggak emak-emak banget gitu, pengen yang agak gimana ya, dia gitu memang ibu-ibu gitu, tapi juga ada stylenya apa segala macam. Jadi awal-awal aku kayak mengenalkan diri ke brand-brand nih, gue nih ibu-ibu punya anak 3, seneng nulis ya pokoknya gitulah. Ternyata secara nggak sadar
apa yang gue tampilkan di sosial media secara konsisten itu paling cuma makan waktu 3 bulan setelah memutuskan resign Untuk fokus di situ fokus gitu di ya. situ, tawaran-tawaran kerja sama endorsement dari brand-brand yang dulu kayak pengen beli kulkas ya harus tunggu akhir bulan deh, sekarang yang tiba-tiba mau nggak nih kerja sama gitu, tapi tulis ya. Jadi Jujur. jadi kayak gitu, jadi nggak sadar loh mau ya, jadi terus orang-orang yang mulai oh iya kalau mau nulis soal apa parenting atau lifestyle emak Oh, Zata nih sama gitu Zata ya. nih. Oke. Kok nggak sengaja ya kebentuk, nah di situ baru kayak ting. Berarti penting banget ya personal branding itu ya, udah mulai mempelajari dan serius membangun, ketemu kalian. Nah, temen gue ada yang di Kombipan, dia ngasih screenshot dirimu lagi apa Iya, jadi moderator. Bukan, oh iya, di Kombipan. Iya. Nah, berarti nih teman-teman, secara nggak langsung ketika kita menciptakan personal branding, banyak banget opportunity ya yang betul. terbuka di depan kita. Nah, kalau dari story-nya Kak Zata sebenarnya sama nih kayak mau diriku sharing juga. Ternyata yang kayak Kak Arti sounding, Kak Oya, Kak Zata, bahkan diriku juga mengalami. Jadi personal branding itu sebenarnya secara natural tuh juga bisa terbentuk gitu kan ya. Nah, berarti proses menciptakan personal branding itu ada dua mungkin ya Kak ya. Yang pertama adalah by natural, alami gitu kan ya, yang tanpa kita sadar gitu kan ya, itu tuh tercipta gitu karena passionnya kita, konsistennya kita, upgrade experience-nya kita. Nah, tetapi yang kedua ini bisa terbentuk by design. Nah, sometimes aku pun merasakannya by design gitu ya. Ih, Mbak Indah berarti lu fake ya gitu ya. Nah, sometimes orang menilai seperti itu gitu kayaknya fake gitu kayaknya. Cuman ketika personal branding by natural aja kita hadirkan, klimaksnya di mana? Poin fokusnya di mana? Fokus satu hebatnya tuh kan nggak dapet gitu loh. Nah, akhirnya ada strategi di sana. So that's why ketika diriku cinta di personal branding karena kaitannya itu sama halnya nggak beda jauh dari marketing juga, marketing communication ya, beda tipis walaupun ada aliran ataupun garis yang berbeda tetap ya. Nah, karena memang diriku sudah lama banget terjun di memang orang sales banget lah bisa dibilang gitu ya, emang orang marketing banget gitu ya dan cinta banget dunia marketing gitu ya. Ternyata ketika memang kita mau fokus belajar ilmu marketing, ilmu selling gitu ya, ternyata ada level yang jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, yang level lebih tinggi itu adalah personal branding atau branding nih teman-teman. Nah, jadi nge-grab audience, nge-grab klien gitu ya, itu kita nggak bisa secara hard selling, ya nggak sih? Ya, Betul banget. Nah, jadi so that's why nih teman-teman, kita berempat memilih personal branding kayaknya memang overall by experience semua ya. Nah, teman-teman yang memang belum merasa, belum bisa menggali gitu kan ya, apa sih gitu kan ya, tapi kayaknya emang sulit loh ngegali diri sendiri. Sulit. Kak, gue buka kelas training personal branding gitu ya. Aku pikir kita ketika mau menciptakan personal branding, mereka udah tinggal mau one step untuk promote diri gitu ya. Ternyata masih di level passion aja, bingung lagi Bu. Mbak Indah, jadi apa yang mau ditonjolkan? Wow, nah, nemuin passion. Lebih dari 10 tahun loh. Oh iya. Saya juga. Nah, jangan sampai buat teman-teman karena kita bisa bantu buat teman-teman mana sih yang lebih menonjol dari dirinya teman-teman. Mau kita bahas? Mau kita bahas? Kita juga bisa Mau. membantu teman-teman untuk mempercepat menemukan passion yang nggak usah nunggu 10 tahun kayak kita ya. Oke. Caranya stop dulu, jangan dibahas sekarang. Di next video ya. Di next video. Jadi teman-teman saksiin terus Branding You. Oke, thank you ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh email ataupun klik. Komen. Iya, komen atau ini dong kirim DM di Instagramnya kita @brandingyou.id. Jangan lupa ya teman-teman. Thank you.